Jadi ada 5 bagian besar yang perlu kita disiplinkan. Disiplin pertama adalah disiplin kita berkait dengan apa? Berkait untuk meneliti kausnya. Ya. Ini apa yang harus dilakukan nih? Atau Yes. latihan-latihan seperti apa yang perlu dilakukan? Oke, this is the most interesting one ya. Nanti kita cerita and challenge-nya buat smart listener yang mendengarkan pagi hari ini setelah Anda belajar 5 tips ini ya, it's your turn bagaimana Anda mempraktekkan untuk hidup Anda. So, mengutip lagi tentang 5 teknik menata emosi. Jadi ada 5 bagian besar yang perlu kita disiplinkan. Disiplin pertama adalah disiplin kita berkait dengan apa? Berkait untuk meneliti kausnya. Ya, itu Charles Mans. Jadi yang pertama adalah kaus, disiplin kita. Pertama kaus. Yang kedua adalah body. Badan kita. Kita mengevaluasi. Nanti saya akan cerita bagaimana langkahnya. Yang ketiga adalah pikiran, mind. Yang keempat adalah kita bicara mengenai spirit, value, nilai-nilai yang penting. Baru kemudian yang terakhir adalah choice, pilihan. So how we apply that? Ini yang menarik. Ini nih tantangannya ya. Ini yang menarik. Jadi yang pertama-tama kita disiplinkan adalah ketika sebuah kejadian terjadi adalah melihat ulang penyebab kenapa kita jungkir balik, emosi kita jadi kacau, kita nggak punya. Sebenarnya sumbernya di mana sih gitu? Ya, sumbernya di mana? Oh, karena si ini ngomongnya begini. Itu triggernya. Karena si klien minta perubahan ini, padahal dia nggak ngerti bagaimana logika kita sampai kepada materi seperti ini. Dia nggak paham, dia nggak ngerti dan sebagainya. Jadi sikap itulah yang menentukan. Jadi semakin kita bisa melokalisir penyebabnya apa, semakin kita bisa merespon sebenarnya. Kan yang seringkali terjadi adalah kita sering nggak ngerti. Kita kayak begini, kenapa gitu. Jadi belajar untuk lebih sadar. Apa sih penyebabnya, pemicu saya sebenarnya hari ini. Yang kedua adalah, nah ini menarik kata di Pak Chopra, penulis yang terkenal adalah, bahkan dia punya definisi gini. Kenapa yang kedua adalah body. Dia bilang emosi itu pada dasarnya adalah hasil dari pikiran terhadap tubuh kita. Itulah emosi. Jadi makanya yang kedua adalah menilai bagian tubuh kita yang merespon itu di mana. Misalnya pada kejadian saya adalah ketika si klien mulai, Pak ini diganti, kayaknya ini deh, ini dan sebagainya. Kan yang kita yang tahu, kita mengajarnya di berpuluh-puluh tahun loh. Tapi ya langsung kepala tuing, langsung kepala nyut-nyut gitu. Darah langsung naik ya Pak ya tensinya. Nah, kita bisa merasakan. Nah, semakin kita bisa merasakan sensasi body kita, semakin bagus. Nah, jadi kita mendisiplinkan kita untuk melatih lebih peka gitu. Tubuh kita kayaknya kok nyut-nyut, kok kayak mulai pening nih ya. Kok kayaknya beban jadi beratnya. Yang ketiga adalah mind. Mind itu adalah meneliti lagi. So ketika kejadian terjadi, mendisiplinkan diri kita untuk terus-menerus bisa meneliti pikiran kita pada waktu ketika kejadian itu apa. Nah, yang menarik soal pikiran ini sebenarnya ada 3 layer pikiran ketika kita mengalami sesuatu. Layer pertama adalah layer pikiran kita yang pertama-tama tentang kejadian. Pikiran, aku kesel, jengkel, diobok-obok. Yang kedua adalah pikiran, kenapa kita berpikir seperti itu. Aku kesel karena apa? Materi yang sudah kita kerjakan berminggu-minggu, materi yang sudah kita susun, tapi ternyata mereka nggak paham, mereka nggak ngerti, tahu-tahu kemudian digonta-ganti begitu saja gitu. Seolah-olah mereka tidak respect dengan kita. Mereka merasa bahwa kita nggak ngerti apa-apa. Jadi satu adalah pikiran yang kita pikirkan, 2 pikiran kita yang berhubungan Nah, yang menarik adalah pikiran yang ketiga. Pikiran yang ketiga adalah pikiran di mana kita mencoba untuk meneliti apakah pikiran seperti logis atau nggak logis. Jadi kita menilai semua proses kita berpikir sebelumnya. Kan proses pikiran pertama adalah kejadian dan sebab. Dan ini adalah analisa kejadian dan sebabnya. Itu level ketiga. Nah, di level ketiga ini sampailah kita kepada satu kesimpulan begini, bahwa ya
kenapa kita berpikir seperti ini? Wajar sih, wajar gitu loh. Kita berpikir bahwa kita yang mengerti, kita paham, karena kita merasa kita seperti seniman tadi. Iya. Sebagai seniman, ketika aku bikin merah, kok itu ada dasarnya tanpa merah, karena merah itu memang kalau kita bicara tentang gambar realistik, ya harusnya merahnya seperti itu. Kok kalian harus dikasih kuning sih dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya kita berpikir, oke, wajar kita melakukan seperti itu. Tapi kemudian coba melihat juga dari sisi klien, wajar juga mereka minta permintaan seperti itu. Kenapa? Karena satu, mereka nggak ngerti tentang apa yang terjadi dengan diri kita. Yang kedua, mungkin mereka punya agenda-agenda tertentu dengan materi-materi tertentu. Kenapa mereka maunya seperti itu? Oke. Jadi dengan berpikir seperti itu, akhirnya kita mencoba untuk balance dari sudut pandang kita, dari sudut pandang dia. Nah, yang keempat adalah spirit. Spirit itu adalah mulai mempertanyakan, mendisiplinkan diri untuk melihat apa value-nya yang membuat kita kesel sebenarnya adalah karena value kita mau beri yang terbaik. Tapi kita lupa ada value yang lain. Value yang lain adalah customer is the first. Nah, ketika dua value ini diperbandingkan, mana yang lebih penting? I want to serve my customer, I want to give the best, or customer is the best. Ya, is the first. Mau nggak mau kita mengatakan yang lebih penting kan customer. Jadi kalau saya memang mau memberikan yang terbaik, saya harus memberikan terbaik menurut siapa? Menurut sudut pandang customer. Harusnya menurut sudut pandang customer, exactly. Kalau begitu, itulah yang harus. Kenapa saya mesti marah? Betul, gitu. karena customer yang ngasih uangnya Pak. Exactly. Dan akhirnya itu membawa kita kepada bagian choice. Udah pilihannya udah jelas. Udah asing waras nggak lah? Atau karena kita memang mau melayani satu, atau kalau kira lebih simple sederhananya, kalau kita memang mau bisnisnya, ya sudah, berarti kita harus nurut gitu loh dengan kemauan mereka. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa meng-apply. I hope obrolan kita pada pagi hari ini juga bisa menjadikan inspirasi. Whatever you experience pagi hari ini, Smart Listener, Anda bisa menggunakan teknik ini. Jadi contoh sederhananya, Smart Listener, kalau klien Anda rewel ya, minta anak ini ya, ini itu, ikutin aja ya, karena sumber uangnya juga dari klien. Nanti malah kliennya mundur kalau Anda mungkin emosi atau juga emosi tidak terkendali, akhirnya mengambil keputusan yang kurang tepat. Itu salah satu contohnya.